Pernah tidak kita benar-benar berhenti dan bertanya, mengapa malam paling agung justru hadir dalam keheningan? Bukan di siang hari yang terang dan sibuk, bukan di tengah sorotan dan keramaian, tetapi di waktu ketika sebagian besar manusia memilih terlelap. Kita menyebutnya malam 1000 bulan. Disebut lebih baik dari 83 tahun kehidupan. Namun mungkin yang perlu kita renungkan bukan soal hitungan waktunya. Mengapa sesuatu yang begitu besar datang tanpa suara? Mengapa yang begitu agung justru turun ketika dunia sedang sunyi? Bagaimana jika yang membuat malam itu istimewa bukan karena ia penuh dengan tanda-tanda luar biasa, tetapi karena ia hadir saat hati sedang memiliki ruang. Ruang yang tidak dipenuhi ambisi, ruang yang tidak dipenuhi kegelisahan, ruang yang tidak dipenuhi ego yang terus ingin diakui. Malam ini kita tidak akan membahas tentang tanggalnya, tidak juga tentang perdebatan kapan tepatnya ia datang. Kita akan mencoba melihatnya dari sudut pandang seorang filsuf timur, Laozi, yang mengajarkan bahwa justru dari kekosonganlah makna lahir. Mungkin selama ini yang kita cari bukan malamnya, tetapi kesiapan diri kita untuk menjadi sunyi. Kalau kita berbicara tentang malam 1000 bulan, seringkali yang terbayang adalah keajaiban yang besar, pahala yang dilipat gandakan, doa yang diyakini lebih mudah dikabulkan. Namun coba kita geser sedikit sudut pandangnya. Kenapa kemuliaan itu ditempatkan di malam hari? Kenapa bukan di waktu paling produktif manusia? Kenapa bukan di saat orang-orang sedang aktif bekerja dan bergerak? Malam adalah waktu ketika aktivitas mereda, suara mengecil. Dunia seperti menurunkan volumenya. Dalam suasana seperti itu, sesuatu yang halus menjadi lebih terasa. Disinilah menariknya jika kita melihat dari sudut pandang Laozi. Ia mengatakan bahwa yang paling berguna dari sebuah bejana adalah ruang kosong di dalamnya. Tanpa ruang kosong, bejana itu tidak bisa diisi apa-apa. Begitu juga dengan diri kita. Kalau hati terus penuh oleh rencana, kekhawatiran, perbandingan, dan ambisi, lalu di mana ruang untuk menerima sesuatu yang lebih tinggi? Malam 1000 bulan mungkin bukan hanya tentang turunnya keberkahan dari langit, tetapi tentang kesiapan hati yang tidak lagi terlalu padat oleh dunia. Semakin sunyi seseorang, semakin ia peka. Semakin ia tidak sibuk membuktikan diri, semakin ia mudah merasakan kehadiran yang lembut. Barangkali yang membuat malam itu lebih baik dari 1000 bulan bukan semata lamanya waktu, tetapi kedalaman pertemuan. Satu malam yang benar-benar hadir bisa lebih bermakna daripada puluhan tahun yang dijalani tanpa kesadaran. Lalu pertanyaannya, sekarang bukan lagi kapan malam itu datang. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memberi ruang di dalam diri kita untuk menyambutnya? Kadang kita terlalu sibuk mencari malam 1000 bulan di kalender. Kita hitung harinya, kita tebak tanggalnya, kita takut kelewatan. Padahal bisa jadi yang lebih sering kita lewatkan itu bukan malamnya, tapi momen heningnya. Kita ini aneh ya, siang hari penuh notifikasi, penuh target, penuh obrolan. Malam pun kadang masih kita isi dengan scroll tanpa sadar. Lalu kita bilang, ingin bertemu malam yang agung. Bagaimana mau terasa agung kalau hati kita masih ramai? Dalam pandangan Laozi, yang lembut justru mengalahkan yang keras. Yang tenang justru lebih kuat dari yang ribut. Air tidak berisik, tapi ia bisa mengikis batu. Malam 1000 bulan mungkin seperti itu. Ia tidak datang dengan dentuman. Ia datang seperti air. Pelan, dalam, tidak memaksa. Kalau hati kita masih keras oleh ego, ia lewat begitu saja. Kalau pikiran kita masih penuh debat dan pembuktian, ia terasa biasa saja. Tapi ketika kita sedikit saja melunak, sedikit saja merendahkan diri, tiba-tiba doa terasa lebih jujur, tangis terasa lebih ringan, diam terasa lebih dalam. Mungkin yang berubah bukan langitnya,
Mungkin yang berubah itu kita. Dan mungkin disitulah letak rahasianya. Bukan pada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi pada satu hati yang akhirnya berhenti melawan. Lalu memilih untuk tenang. Kadang kita berpikir malam yang agung itu harus terasa berbeda. Harus ada getaran khusus. Harus ada perasaan luar biasa. Padahal bisa jadi ia datang sangat biasa. Tidak ada suara. Tidak ada tanda dramatis. Hanya kamu, sajadahmu, atau mungkin hanya kamu dan langit yang gelap. Di titik itu, yang menentukan bukan suasana luar. Yang menentukan adalah seberapa jujur kamu pada dirimu sendiri. Keheningan itu seperti cermin. Ia tidak berbicara, tapi memantulkan semuanya. Luka yang belum selesai. Rasa takut yang selama ini kamu tutupi dengan sibuk. Ambisi yang diam-diam kamu pertahankan agar terlihat kuat. Saat sunyi datang, semua itu pelan-pelan muncul ke permukaan. Dan disitulah kekosongan bekerja. Bukan kosong karena tidak ada apa-apa, tapi kosong karena kamu berhenti memaksakan sesuatu. Berhenti mengatur segalanya. Berhenti merasa harus selalu terlihat baik di hadapan manusia. Dalam bahasa yang sederhana, mungkin inilah puasa yang paling dalam. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan keinginan untuk terus menjadi pusat. Ketika itu terjadi, malam yang sama bisa terasa berbeda. Doa yang biasa bisa terasa menembus. Air mata yang sederhana bisa terasa membersihkan. Dan kamu mulai sadar, mungkin selama ini yang kamu cari bukan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi satu momen di mana kamu benar-benar hadir. Tidak lari ke masa lalu. Tidak cemas pada masa depan. Hanya diam. Hanya sadar. Hanya menerima. Besok kita bisa masuk ke pandangan yang berbeda. Kita lihat bagaimana seorang filsuf seperti Immanuel Kant memandang keheningan dan makna dari sisi yang lain. Tapi malam ini cukup satu hal saja. Kalau semua kesibukan di dalam kepalamu pelan-pelan berhenti, siapa dirimu yang tersisa? Ada satu hal menarik dari keheningan yang sering tidak kita sadari. Semakin kita mencoba mengejarnya, semakin ia menjauh. Tapi ketika kita berhenti mengejar, justru ia datang sendiri. Laozi seolah ingin mengatakan bahwa kedalaman hidup tidak ditemukan saat manusia menambah banyak hal, tetapi saat ia mengurangi suara, mengurangi ego, mengurangi kebutuhan untuk selalu menjelaskan diri. Malam 1000 bulan, jika dilihat dari sudut ini, bukan tentang waktu yang menjadi sakral secara tiba-tiba, tapi tentang manusia yang akhirnya cukup tenang untuk menyadari kesakralan yang sebenarnya selalu ada. Bayangkan, sebuah gelas yang terus diisi, air baru tidak akan masuk jika gelasnya sudah penuh. Pikiran kita sering seperti itu. Penuh rencana, penuh penilaian, penuh kekhawatiran. Keheningan adalah saat gelas itu dikosongkan. Dan justru saat kosong, sesuatu yang lebih besar bisa hadir. Banyak orang menunggu tanda langit. Padahal mungkin langit sedang menunggu manusia berhenti berisik di dalam dirinya sendiri. Di malam seperti itu, doa bukan lagi daftar permintaan. Ia berubah menjadi perjumpaan. Tidak banyak kata, tidak perlu kalimat indah. Kadang hanya satu napas sadar sudah menjadi ibadah. Ini selaras dengan gagasan tahu. Alam tidak memaksa bunga untuk mekar. Ia hanya memberi ruang. Dan bunga tahu waktunya sendiri. Begitu juga jiwa manusia. Ketika dipaksa, ia tegang. Ketika diberi ruang, ia kembali pada fitrahnya. Mungkin karena itu malam 1000 bulan terasa misterius. Ia tidak bisa dipastikan tanggalnya. Ia tidak bisa dipaksa hadir sesuai keinginan manusia. Ia hanya bisa ditemui oleh mereka yang tetap berjaga, tetap sadar, tetap membuka hati, tanpa tuntutan. Dan perlahan kita mulai mengerti, yang berubah bukan malamnya. Yang berubah adalah kesadaran kita. Besok ketika kita masuk ke pemikiran Immanuel Kant,
suasananya akan sedikit berbeda. Jika Laozi mengajak kita melebur dengan keheningan, Kon justru mengajak kita bertanya, bagaimana manusia memahami makna suci melalui akal dan kesadaran moralnya. Tapi sebelum sampai ke sana, coba renungkan satu hal malam ini. Jika dunia luar tiba-tiba sunyi, apakah kamu merasa kesepian atau justru merasa pulang? Teman-teman, kita ini bukan orang suci yang sedang membahas kesucian. Kita hanya orang-orang yang sedang mencari arah di tengah gelapnya diri sendiri. Malam yang agung itu bukan milik ustaz, bukan milik ahli ibadah, bukan milik mereka yang terlihat paling alim. Ia milik siapa saja yang mau jujur pada dirinya sendiri. Kadang yang Allah lihat bukan panjangnya doa kita, tapi retaknya suara kita saat memanggil namanya. Kalau siang, kita sering pura-pura kuat. Mungkin malam adalah waktu untuk bilang pelan-pelan, "Ya Allah, aku capek, tapi aku masih ingin dekat." Kita tidak sedang berlomba jadi paling benar. Kita hanya sedang belajar jadi lebih sadar. Semoga langkah kecil kita malam ini dicatat sebagai niat yang tulus. Semoga keheningan yang kita rasakan bukan kosong yang menakutkan, tapi ruang yang menenangkan. Allahumma wafiqna ila aqwamit thariq wa ijalna minal muta'alimin alladina yahsyawnaka fisir. Wallahu alam bisyawab.